MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Rakyat butuh kepastian hukum, pendidikan dan cari kerja mudah, bukan MBG wow. Nah, yang ini gue setuju banget. Bagus sekali. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Saya ulangi sekali lagi saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Aduh, kok begini ini? Gimana ini? Aturlah, aturlah. Ini penting ini. Ini citra saya ini. Sekali lagi saya bertanya, MBG tidak bermanfaat atau manfaat? Manfaat. Ah, ini baru saya senang. Bermanfaat bagi kroni-kroni pengusaha karena ada celah korupsi. Ini yang kita takutkan, ini makanya banyak banget orang yang kritik karena jadi ladang korupsi kan akhirnya. Pokoknya ada. Lagi-lagi guys ya, lagi-lagi sindiran lucu dan juga sindiran keras ya untuk seorang bapak presiden kita tercinta ya. Karena banyak banyak program-program beliau yang merusak lapangan kerja orang-orang bawah ya gitu ya. Khususnya kayak emak-emak yang di dekat-dekat sekolah sekarang kena gara-gara MBG juga banyak usaha-usaha mereka harus tutup gitu ya. Ini yang harus sangat diperhatikan sama bapak presiden kita gitu ya. Makanya netizen pun nggak tinggal diam, langsung disindir habis-habisan guys. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oh ya, nggak tahu. Matanya burem. Dengerin dulu nih. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Yang ini juga. Lihat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia. Ini presiden kerjanya ngusir-ngusir orang aja dari Indonesia. Pidato kemarin ngusir akademisi, orang-orang cerdas, aktivis yang ngomong Indonesia gelap, Indonesia buram. Kalau nggak setuju katanya disuruh kabur ke Yaman. Tadi saat pidato di hari buruh, ngusir pengusaha ojol untuk kabur dari Indonesia jika nggak setuju dengan aturan pemerintah. Pokoknya yang nggak setuju dan yang beda pendapat sama beliau ini kita diusir semua. Yang anehnya, padahal dia duluan yang pernah kabur ya kan, punya masalah dia yang kabur. Ya kan, kalau rakyat kan enggak. Ya kalau kita salah di penjara ya, jadi kita nggak pernah kabur. Ini orang benar-benar nggak sadar diri dia. Disuruh keluar dari Indonesia. Ini komunikasi macam apa, Pak? Berbeda sedikit dilaporkan, dituduh makar, diancam, diteror, diusir dari Indonesia. Nggak boleh berbeda dengan pemerintah. Indonesia ini sebenarnya negara macam apa? Demokrasi, kerajaan, atau sudah masuk ke rezim totaliter? Presiden emang nggak punya juru lobby ya yang bagus. Ojol itu jumlahnya nggak sedikit, Pak. Sekitar 7 juta orang. Saya nggak bicara soal potongan buat perusahaan, mau 5%, 10%, 20%. Tapi kalau gaya komunikasi presiden nggak bagus, ngancem-ngancem terus, bisa membuat investor besar akan kabur, tarik diri dari Indonesia. Kok begitu Bapak terhadap rakyatnya sendiri? Ya, tahu sendirilah namanya, ini juga anti kritik ya kan. Kita salah dibilang bukan maksudnya kita yang kritik dibilang yang biayai asing ya kan. Aneh banget emang presiden kita yang sekarang ini gitu ya. Apa ya namanya? Emosinya nggak bisa dikontrol gitu loh. Harusnya seorang presiden kan emosinya dikontrol dan juga harus kalau ada masukan rakyat kan diterima. Ini kagak, malah kita disuruh diusir. Ngakak emang presiden kita guys. Dalam pidatonya Pak Prabowo ngomong Indonesia nggak gelap, Indonesia cerah. Terus kemudian ngangkat fakta soal 2-3 minggu lagi akan ada peresmian 1000 Kopdes. Kita akan resmikan 1000 koperasi merah putih. Kemungkinan 2-3 minggu lagi. Sesudah itu 2-3 bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi. 2-3 bulan lagi ada 25.000 Kopdes. Bahkan dalam 1 tahun rencananya 81.000 Kopdes. Kan sangat bertolak belakang.
Ya Kopdes ini dong yang bikin gak jadi cerah. Kita liatin aja bang, sampai berapa bulan itu Kopdes bisa bertahan. Menurut gue mah paling lama juga cuma sebulan atau paling lama 3 bulan aja. Orang habis duit juga ludes di korupsi, friend. Iya, bener. Yang kita takutkan ini, jangan sampai jadi ladang korupsi lagi. Ini kan sangat membuat negara kita makin hancur ke depan. Prabowo, saya mau nanya nih, pertanyaan saya ini bukan buat ternak ya, bukan buat termul, bukan buat terwok, melainkan buat masyarakat Indonesia. Saya mau nanya nih, ya kan ya, Mbak Prabowo kan teriak-teriak ini bahwa MBG ini berguna buat masyarakat Indonesia. Padahal tidak berguna sama sekali. Suka menghambur-hamburkan uang. Saya mau nanya nih, buat rakyat Indonesia, Prabowo berguna nggak sih buat rakyat Indonesia? Hah? Berguna nggak sih buat rakyat Indonesia? Soalnya Prabowo itu hobi banget menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan anggaran, menghambur-hamburkan program yang tidak berkualitas, tidak bermanfaat buat rakyat Indonesia. Iya sebenarnya bermanfaat sih, cuman apa ya, kebijakan beliau dan juga perangkat-perangkat di bawah beliau, anak buah beliau ini nggak kompeten banget saat bekerja gitu ya, malah lebih banyak yang apa ya, terduga jadi korupsi gitu. Makanya kita nggak tahu di ke depan lagi gimana. Berguna nggak sih? Soalnya surveinya 95% rakyat Indonesia puas. Padahal kemarin di Hari Buruh Nasional, Prabowo bertanya, berguna nggak sih MBG buat rakyat Indonesia? Mayoritas bilang tidak berguna karena mereka bukan ternaknya mereka. Jadi jawabnya jujur. Kalau ternaknya mereka ya bahwa Prabowo itu hebat. Karena mereka berternak. Kalau ternak kalau tidak memuji ya nggak makan. Bener nggak sih? Prabowo tuh orangnya tuh hobi banget menghambur-hamburkan uang. Selama dia menjabat menjadi presiden, suka keluar negeri, manfaatnya juga nggak ada. Nah ini juga yang kita kritik ya, karena dia bilang harus berhemat tapi dia sering banget pergi ke luar negeri gitu ya, tapi manfaat buat rakyatnya nggak ada gitu. Ini yang sangat bertolak belakang dengan omongan-omongan dan juga pidato-pidato dia gitu ya. Dia berangkat ke luar negeri berapa miliar dia? Daripada uangnya dihambur-hamburkan gitu, lebih bagus kan buat rakyat Indonesia. Bagaimana memajukan rakyat Indonesia? Ya kan? BPJS itu penting loh. BPJS, pendidikan, hanya cuma mbadok sehari sekali. Masyarakat bisa masih cari, bukan ternak loh. Kalau ternak sih nggak bisa nyari mbadok. Tapi kalau masyarakat rakyat Indonesia bisa cuma beli jeruk satu bisa, daripada dananya dipakai hambur-hamburan uang kayak nggak jelas begitu. Lebih bagus buat dana pendidikan. Kalau bisa sih pendidikan sampai kuliah, ya kan? Setelah kuliah, ya kan? Indonesia bikin program dong. Program apa? Ya program lapangan pekerjaan, bukan cuma omon-omon. Ya ini yang kita tunggu Miss ya. Lapangan kerjanya yang nggak pernah terlalu diperhatikan sama Bapak Prabowo ini gitu ya. Dia cuma bisa membanggakan cuma bisa 1 juta, padahal janji mereka kan 19 juta lapangan kerja mana gitu ya. Ini yang sangat kita nantikan gitu loh. Perusahaan Indonesia yang mau berkembang udah pajaknya udah selangit. Jadi orang rakyat Indonesia tuh bikin usaha itu susah banget. Sudah masalahnya sudah sulit gini, masalah pajaknya mengerikan. Pajaknya besar banget. Bagaimana rakyat Indonesia nggak kecekik? Bagaimana pekerjaannya tidak sulit? Pekerjaan sulit itu karena rakyat Indonesia bikin usaha, ngurusnya susah, pajaknya tinggi.
Semuanya ngurus-ngurus pakai duit. Kalau nggak pakai duit, ngurus apa-apa tidak mungkin bisa. Itu di pemikiran saya. Salam waras. MBK bikin apa-apa naik. Emang iya sih sekarang barang pada naik ya, tapi MBK ini lebih ke apa ya, merusak lapangan usaha emak-emak yang di dekat sekolah gitu ya kan. Banyak kan yang tutup. Ini kan sangat miris juga gitu. Harusnya ini juga harus diperhatikan sama Bapak Presiden kita ya.